Kembali lagi di tutorial FreeCAD. Ini sudah tutorial ke-43 ya. Kali ini nanti kita akan membuat ini tempat untuk kamera, yang mana sebelumnya ini menggunakan mounting kamera seperti ini. Nanti kita redesign. Jadi kalau ini kan nanti dia ketika dirakit butuh untuk dibuat ini ya, dilem ya. Dilem harus di-adjust, kemudian sisi ini terlalu mepet ya. Nanti kita buatkan desain baru yang dia itu nanti bisa menggunakan metode snap. Metode snap ini pasangan snap join itu seperti ini ya. Jadi ketika dia ditekan nanti akan langsung masuk dan mengunci seperti pada bagian ini. Bagian ini juga sama, dia menggunakan snap. Ketika dia masuk nanti dia akan terkunci dan tertahan oleh profil ini. Nah, nanti kita buatkan seperti itu. Atau jika dirasa kurang begitu kuat, nanti bisa menggunakan nut insert, sekalian membahas bagaimana memasang nut pada komponen seperti ini. Selain itu nanti mungkin kita akan skip beberapa komponen yang proses produksinya sama, proses mulai dari pad, pocket, pembuatan groove dan lain-lain. Mungkin nanti akan coba saya skip biar periode waktunya nggak terlalu lama. Terus mungkin nanti yang perlu jadi catatan ya ini bagaimana kita membuat dudukan-dudukan pada tiap komponen agar dia ketika assembly sudah tidak berpindah posisi ya. Kalau ini kan di desain awal dia tidak ada tempatnya, jadi biasanya menggunakan double dip. Nah, itu yang akan kita kurangi. Oke, langsung saja kita mulai untuk membuat mounting dari kamera. Beberapa komponen saya sembunyikan terlebih dahulu, termasuk DC buck booster, boost converter yang sudah dibuat kemarin. Langsung saja kita aktifkan untuk bodi yang sisi kamera. Kita buatkan dia ukuran square ya. Square kita sesuaikan. Kalau pengen square gampang ya kita geser titik ini agar ke titik pusat dari PCB-nya. Dengan cara klik sketch, kemudian position. Dia ada di attachment untuk menggeser. Jadi ada attachment, ada base. Kalau base dia ikut ke body, kalau attachment dia ikut ke sketch-nya, ke objeknya. Kita geser. Kemudian kita naikkan. Kemudian kita tes. Buatkan square dulu. Ini pastikan dia muncul titik cross ya di tengah ya. Kalau dia seperti ini artinya dia ada setengah, ada busur lingkaran kemudian ada titik, dia artinya tangen ya. Kalau dia tengah dia istilahnya coincident constraint. Nah, ini tepat di tengah. Kemudian kita coba tarik seperti ini. Ternyata titik senternya tidak di tepat tengah kamera ya. Ini yang mungkin nanti perlu dipertimbangkan. Kita asumsikan PCB ini benar dan sesuai dengan ukuran aslinya. Yang sebenarnya kalau saran saya ketika kita ada PCB dan lain-lain seringkali beda manufaktur itu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Jadi brand A, manufaktur A dia merilis memang akan sesuai gambar dari ininya, dari developernya. Cuman kadang antar yang memproduksi ada selisih lah 0,3 mili itu biasanya ada. Nah, itu yang perlu kita ukur. Jadi kadang itu tidak tepat pas tengah seperti itu.
Nah, kita asumsikan gambar ini adalah gambar yang benar gitu. Oke, karena dia kurang turun ke bawah, kita geser sedikit. Sketch. Kita turunkan. Yang ini ke bawah sedikit. 8. Oke. Kemudian ukurannya ini kita berikan dulu. Katakanlah 8 ya, lebih 8. Atau lebih 5. Yang ini juga sama, lebih 5. Nah, nanti bagian ini kita beri ketebalan plus 2 kanan kiri, berarti 4, plus kemudian cover sampingnya itu kita lebihkan tiap sisi 4, artinya 8. Tujuannya nanti untuk memberikan ruang, entah itu nanti kita baut ataupun kita metode snap. Oke, kayaknya lebih enak kita baut aja ini. Kalau gitu kita beri 8, 228 M3. Nah, mungkin nanti teman-teman juga mempertimbangkan ini ya. Kita lihat dulu bolt M. Mungkin nanti teman-teman mempertimbangkan juga untuk bautnya bisa seperti ini. Bolt M3. Bolt M3 dia ukuran kepalanya berapa? Itu nanti yang kita jadikan di sisi lubangnya. Bolt M3 Phillips M3 Phillips bolt. Nah, seperti ini. Nah, heat max-nya adalah 6. Artinya kalau kita buat 442 kurang sedikit ya. Kita ulangi lagi. Dia itu dari 24,5 ditambah 6. Oke, kita buat 6. 6 plus 2, 6 plus 6 plus 6 plus 4. Oke. Yang ini juga sama. Kita buatkan plus 6 plus 6 plus 4. Seperti itu. Kemudian nanti dia akan ada nut ya di tiap sisi. Ini bisa kita buat simetris ya. Ini tadi prosesnya ada simetris, yaitu kita klik tengahnya objek yang perlu kita simetrikan, kemudian klik titik yang berlawanan, kemudian kita cari sumbu referensinya ya, garis mana yang kita jadikan referensi untuk simetris. Kita klik ini, kemudian klik ikon tool ini, constraint simetris. Nah, ini gampang, dia sudah bentuk ukurannya. Tadi kan 24,5 plus 4 plus 6. Oke. Yang sebelah sini kita isi 25,5 plus 4 plus 6. Kita lihat dulu apakah terlalu ke tepi. Nanti kita kurangi kalau terlalu ke tepi.
ukurannya kita sama dengankan, equal, kemudian kita pilih dia 6 ya. Ternyata ada yang terlalu ke tepi, ini kita kurangi 2. Oke, sepertinya sekian cukup ini. Nah, ini nanti kita gunakan sebagai referensi ya untuk bikin proses-proses berikutnya. Karena ini kita masih mengaktifkan housing belakang sisi kamera, maka ini kita buatkan lubang untuk memasang bautnya, yaitu M3, berarti kita buatkan 3,2. Kemudian kita close dulu. Nah, karena ini ukuran ini nanti akan kita gunakan terus menerus, kita copy aja. Kemudian ini bisa dengan Ctrl C. Kemudian plan-nya ini kita inaktifkan, hanya sketch-nya aja. Nah, kemudian kita paste beberapa kali karena nanti digunakan sebagai referensi. Ini kita geser. Ini kita masukkan ke sini. Sudah muncul ya dia beberapa kali. Kita klik lagi. Kita hapus garisnya. Kita jadikan dia sebagai pocket ya, untuk bikin lubang ke sini. Pocket. Selanjutnya, karena ini nanti butuh dudukan nut, maka perlu adanya nut di sini nanti ya. Oke. Terus kita buatkan untuk nutnya. Ini dihapus dulu garis luar dari square-nya. Kemudian kita buatkan nut hexagon. Jangan dihapus dulu lingkarannya karena masih kita gunakan sebagai referensi. Kemudian kita cari lagi nut dimension M3. Nut dimension M3. M3 S-nya adalah 6. Apakah benar? Kita cari referensi yang lain. Ada 5,5, ada 6. Nah, ini 5,5. S-nya adalah 5,5 atau 6. Oke, nanti coba kita pakai 5,8 aja ya, tengah-tengah. Oke, kita buatkan ukurannya. Ini karena ukurannya nggak sama, kita vertikalkan dulu dengan tekan V atau constraint vertikal. Ini ada di sini. Kita constraint vertikal dulu. V. Oke. Kemudian ukurannya kita equal constraint kan, karena baut ini kan murni ini kan sama ya ukurannya ya. Jadi kita equal constraint equal, kemudian kita berikan ukurannya yakni 5,8 mm. Sebaiknya nut ini juga diukur ya. Jadi kita ada nut, kemudian nutnya diukur apakah benar 5, sekian. Kalau bisa biasanya saya memberikan toleransi 0,2 terhadap nut atau mur. Nah, murnya ini misalkan diameternya adalah 7 atau 6,9. Nah, itu nanti saya kasih 7,1 atau 7. Kalau 7 biasanya ngepres ya. Jadi perlu dihitkan waktu
masang di printer. Nah, ini lingkaran-lingkaran ini kita hapus dulu karena tidak digunakan, sudah selesai untuk referensinya. Terus posisinya ini kita geser ya, karena ini kan masih di plane ini, masih di garis ini, sisi sini permukaannya kita turunkan dulu dia dengan menggeser pada attachment tadi. Di attachment position kita turunkan tuh 2, 3 misal sekian. Nah, karena dudukan ini tidak ada tidak ada tempatnya, maka kita perlu buatkan dulu tempatnya. Oke, kita buat dulu tempatnya. Ups. Nah, kita buatkan dulu tempatnya di sini. Karena ini sudah ada garis, kita bisa mengikuti beberapa referensi ini ya. Ini kan sudah ada skinamnya. Nah, seperti ini. Di FreeCAD kalau cara pengen cepet sih, ini kita geser. Kalau nggak mau terlalu banyak mengukur, kemudian kita garis seperti ini, kasih dimension. Kemudian ini kan 1,3, kita berikan tambahan dimensi untuk lintasan printing. Kita berikan sekitar 2 ya, 2 mili atau 4 kali loop ya, 5 kali loop ya. Kalau nozzle-nya 0,5, berarti kita tambah 2. Oke. Sebelah sini juga sama, kita geserkan ke situ. Kita kurangi 2, geser ke kanan 2. Hal yang sama di sisi ujung. Oh, nggak bisa, berarti 3 plus 2. Ini juga sama, 9 plus 2. Sudah. Oke, ini sudah, maka kita bisa pad dulu. Kita geser dulu dia di ketinggian sekian, kemudian kita pad ke bawah. Padnya reverse direction 2, 3, 4, 5. Kita perlu lihat dia itu berapa mili untuk ketebalannya. Dia itu kan 2,4, artinya 1, 2, 3, 4, biar nanti nutnya ketutup. Nah, seperti itu. Ini baru kita 1, 2, 3, 4, 5 juga boleh, 4 aja cukup sih. Nah, oke. Kita lihat apakah berbenturan dengan komponen lain. Di assembly kita lihat DC boosternya. Oke, dia nanti akan berbenturan dengan itu, maka ada beberapa yang perlu di trimming dalam gambarnya tadi. Oke, jadi padnya ini kita ubah. Kita klik sketch. Kemudian DC boosternya kita munculkan lagi. Sisi mana yang dia menjadi masalah? Sisi ini ya. Oke. Kalau sisi ini bermasalah, kita kurangi bagian ini. Nah, seperti ini nantinya. Atau ini kita turunkan, apakah bisa 2? Kalau nggak bisa 2 ya nanti Oke, 15 min 2. Tidak bisa, maka kita buat dia itu menjadi
min 1,6 mepet. Kalau nggak gitu berarti 1,2 aja. 5 min 1,2. Oke. Sekian sepertinya cukup. Terus untuk menghapus kita gunakan trim sketch. Ini trim edge ya. Ini trim, klik, maka dia akan hilang. Padnya akan berubah. Ya, sudah menyesuaikan. Oke, ini sudah jadi. Tinggal kita pocket untuk ini nutnya tadi. Oke, pocket awalnya dihapus dulu, dia ada masalah sedikit. Oke, DC Buckbusternya kita hide, kemudian kita buatkan dulu untuk dudukan murnya atau nutnya. Kita cari sketchnya, kita buat pocket sebanyak 2,6. Karena dia tadi kan 2,4 ya. Ini kan 2,4. Mana tadi? Nah, ini kan 2,4. 2,4 ini bisa kita gunakan 2,6 untuk toleransi. Jadi nanti printingnya dia nanti akan di stop di bagian ini, baru kita pasang mur. Nah, kemudian untuk lubangnya kita baru pocket lagi. Pocket. Kita pocket 5. 7 dia tembus ya. Mungkin ini padnya kita tambahi sedikit. Apakah nabrak sesuatu? Iya, nabrak yang lain ternyata. Sepertinya tetap 6, 7 ya. Oke, ini mempertimbangkan karena nanti dia ada baut di luar. Kalau dia masuk ke sini khawatirnya nanti ada yang terkontaminasi gitu ya. Tapi kayaknya nggak terlalu ngefek, jadi nggak apa-apa lah kita lubangi seperti itu. Selanjutnya ini kita buat lubang pada bagian ini untuk dudukan dari kameranya, agar kameranya bisa keluar seperti itu. Oke, kita buat lubangnya. Kita pocket dulu. Ini kita sesuaikan press dengan ini. Yang sisi lain juga sama. Zoom in, zoom out. Baru kita beri constraint. Min, koma. Oke, ini berarti kita buat min 1,2. 8 min 1,2. Sebenarnya ini ngepres ya ini ya. Ini 7 min plus 1,2. Ini agak ngepres sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, masih tertahan oleh beberapa bagian yang lain. Plus 1,2. Oke, seperti itu. Baru nanti kita pocket.
karena ini ada fleksibel kabel ya, kabel flexnya. Ini kita buatkan coakan sedikit. Double klik sketch terakhir, kita buatkan coakan tambahan yang tidak mengganggu kekuatan dari nut. Nah, seperti ini. Misal ini kita babatkan ke sini. Satu koma 9 plus 4 misal. Yang ini juga sama. Min 4. Terus ini kita hapus dulu karena tadi auto constraint ya. Dia muncul ini tangannya. Terus ini kita constraint horizontal untuk biar lurus. Oh, ada 2 ternyata ini. Oke. Kita buat 5 biar fleksibelnya nggak terlalu tertekuk. Selanjutnya kita potong dengan trim edge bagian ini. Klik hilang. Baru kita pocket ke atas. Kita pocket. Reverse. Nah, maka dia akan membentuk seperti ini. Oke, jadi untuk kameranya dia sudah bisa ya nanti ya. Sudah bisa. Seperti itu. Terus selanjutnya kita akan buat cover kameranya. Case-nya sama, kita buatkan cover kamera dengan new body baru, create body, kemudian kita beri nama cover kamera. Kita geser dulu dengan transform untuk kita tempatkan biar dia di tengah sini agar lebih mudah ya ini ya, biar lebih mudah kalau dia posisinya di tengah. Oke, kita cek dulu dengan sketch, kita buat rectangle atau square. Ini ada square, centered rectangle. Kemudian ini kan nggak nampak, jadi kita perlu geser maju sedikit. Mana ini? Transform. Loh. Oh, di bawah ternyata. Terus mungkin nanti sekian ya. Kita cek ukurannya apakah sudah tepat di tengah. Ternyata terlalu ke kiri. Kita geser ke kanan sedikit. 85 95. Oke, 95. Kemudian Y-nya kita tambah 1 atau 0,5. Oke, ini sudah. Selanjutnya ya, ini sudah dapat untuk ukuran posisi tengah. Kita hapus dulu. Kita buatkan ini square juga. Nah, ini nanti kita buat rectangle biar lebih ini biar lebih umum lah ya ukurannya, bentuknya
48. Oke, terus ini kita geser naik sedikit, kita cek dia di 24 ya harusnya ya, atau 2 berapa ini, 23. Sepertinya dihapus dulu untuk equal constraint-nya biar kita bisa lebih mudah. Ini sekian 85, terus ini berapa, 35. Bener. Ini kita hapus dulu, kita buatkan jarak tengahnya ini. Oke, 1,25 offsetnya. Terus baru ini kita beri ukuran 48. Oke, seperti ini. Terus kita pad, beri ketebalan, tapi karena nggak kelihatan kita transparansikan dulu dengan modul appearance. Klik kanan appearance, kemudian di transparansinya kita naikkan biar tembus pandang. Ini padnya kebalik ya arahnya ya, kita reverse, terus dia nanti sampai tembus sini. Oke, seperti itu. Jika sudah, baru kita buatkan ornamennya. Yang pertama square tengah untuk lubang kamera. Square tengah untuk lubang kamera. Ini kita berikan ukuran. Kalau kamera biasanya itu kita beri ini ya, toleransi lah. Kayak gini misal. Berarti kita beri 0,1. Atas bawah 0,1, artinya total itu 0,2. Ini catatannya kalau ukurannya benar. Kalau ukurannya benar bisa kita gunakan. Yang jadi PR kalau ukurannya enggak sesuai. Kita pocket, terus mentok. Terus mulai kita buatkan lubang bautnya. Ini kita kasih ini ya, hiasan, dia rounded. Kalau tajam-tajam kan enggak. Kalau tajam-tajam dia nanti ini bisa ini ya mudah terbentur ya, malah gampang rusak dia. Round, kemudian ini kita chamfernya kita buat 2. Nah, kemudian ini karena dia berlebih, ini tujuannya nanti kita buatkan ini ya, karena dia dipasang, harapannya nanti ketika terpasang itu sudah tidak bergeser-geser terlalu banyak. Makanya nanti sisi-sisi seperti ini, ujung-ujung ini nanti kita buatkan pengarah ya. Jadi kena guide langsung dia terarah pada titiknya itu. Oke, sekarang kita buatkan pengarahnya. Kalau dilihat kan ini padnya lebih ya, berarti nanti akan kita pocket. Oke, kita buatkan square dulu, centered square, kemudian kita buatkan garisnya.
Ini kita coincident constraint. Nah, kalau seperti ini kita berikan ukuran seperti ini. Karena dia 45 kita kurangi jadi 3. Ini juga sama, berarti 8. Kenapa? Kita beri 0,1 biar dia ada celah ya, biar bisa masuk nanti. 0,1 kalau kanan kiri totalnya kan jadi 0,2, jadi ya cukup longgar sebenarnya. Cukup longgar. Oke. 11,9. Yang ini jadi 55. 45, sorry. 45. Oke, ini sudah. Nah, ini baru kita geser menuju titik ini. Dengan cara sketchnya kita geser menggunakan attachment, kemudian kita turunkan. Nah, ini sudah dapat ya. Baru kita lakukan pocket. Close, kita pocket. Oke. Nah, dia sudah ada garisnya ini, pengarahnya. Nah, selanjutnya ini kan dudukannya masih belum ada untuk kamera ini, maka kita buatkan coakannya ini tadi. Oke, lanjut lagi. Oke, sudah. Ini kita beri dimension sama, kita kasih 8, 85. Ini sebenarnya agak salah ya dia. Kenapa? Karena 75. Oh, bukan. Agak salahnya kenapa? Karena kita menuju ukuran yang tidak sesuai ukuran dari nozzle ya. Kalau ini kan dia nanti ketemunya 1 ya. Ini 1 mili karena kan ini jarak dari titik ini ke sini kan 1, berapa tadi? 1,6 atau 1, sekian. Sebentar. Coba ya kita cek ya. Jarak dari sini ke sini. Iya, 1,2. Bener 1,2. Nanti ketemunya ini jadinya 1. Nah, 1 itu yang jadi kendala kalau dia ini apa namanya? 1 itu menjadi kendala karena dia nanti akan nozzle-nya itu tidak akan muat atau kelipatannya tidak sesuai. Jadi kalau kelipatan nozzle itu kan harusnya 0,4, 0,8, 1,2. Nah, kita itu antara 1,2 atau 0,8. Itu nanti yang jadi masalah. Lanjut. Ini kita constraint sama 3,5. Oke. Ini kita buat segini ya, gak apa-apa. Ini kita press kan gak apa-apa karena gak terlalu fungsi. Kita buat turun ke sini. Mirip seperti existing. Oke, close.
baru kita pocket. Nah ini, loh gak mau. Oh sorry, dia belum digeser ternyata. Sorry lupa. Harusnya kita geser dulu. Nah ini baru benar. Kita reverse. Nah, oke, dudukannya sudah cukup oke. Terus untuk ini kan ada lubangnya ya. Nanti dia bisa menggunakan ini ya, pengarah ya. Ini kan nanti kita cetak menggunakan material plastik atau PET G. Nah, nanti kita gunakan lubang-lubang ini sebagai pengarah, kemudian nanti bisa dipanaskan atau dilelehkan untuk sebagai pengunci. Ini juga mengurangi instalasi baut, dan juga karena kan kamera itu nanti duduk di holder kamera ya, itu akan cukup mudah juga untuk maintenance-nya. Nah ini kita ya kira-kira di tengah aja nggak apa-apa. Kalau sudah cukup lelah, kalau lelah nggak apa-apa, karena ini nanti kita buat lebih kecil ya. Ini pun juga ukurannya sangat kecil. Oke, ini kita kasih equal constraint. Kemudian kita beri, kalau nggak salah kan ini M3. Oh enggak, ternyata 1 ya. Kita buatkan 1,6. Oke. Terus kita turunkan juga sampai di titik ini. Kemudian kita pad. Reverse, kita kasih ukuran lebih dari seharusnya, misal kayak 3 ini. Nah kalau dia diberi 3, nanti kelebihannya bisa kita solder atau kita panaskan, kemudian kita tekan sehingga dia akan mengunci PCB ini. Oke, seperti ini. Ini untuk housing depannya, untuk housing kamera. Nanti akan terpasang di sisi ini. Kabelnya masuk sebelah sini, kabel fleksibelnya. Kurang lebih seperti itu untuk sesi kali ini. Memang cukup panjang dan ya mungkin cukup membosankan karena memang kita mendesain banyak sekali yang perlu dipertimbangkan ya. Jadi mulai dari nanti dia dipasang seperti apa, kemudian suaiannya seperti apa. Ini agak lama juga karena kita perlu menjelaskan pertimbangan-pertimbangan apa saja yang ada dalam proses desain ini. Seperti itu. Oke, mungkin cukup untuk sesi kali ini. Sesi ke depan insya Allah nanti akan beberapa tahapan akan kita skip. Nanti akan mulai fokus pada bagian sisi ini ya, bagian Raspberry-nya, housing-nya gimana, kemudian koneksinya seperti apa. Mungkin nanti beberapa poin yang redundant yang sudah pernah dibahas akan kita skip, tinggal nanti kita jelaskan saja poinnya seperti apa di tiap langkah tadi. Misal, loh ini kok dia murnya kok kayak gini, kok ini kok seperti ini. Nah itu nanti yang nanti perlu kita detailkan seperti itu. Atau hal-hal baru nanti akan kita bahas juga seperti apa. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk part kali ini. Semoga bermanfaat.
Jika video ini dirasa membawa manfaat, maka tolong bantu untuk menyampaikan kemanfaatan itu ke rekan-rekan yang lain. Semoga ini bisa dipelajari, dan selamat pada teman-teman yang sudah mengikuti sampai sesi ini. Kalian cukup hebat karena pastinya cukup membosankan untuk materi seperti ini. Oke, sesi kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Sampai jumpa.